Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'd. Kita hormati, kita banggakan para orang-orang pendahulu ya, orang pertama di IIMF ini, para pendiri ya, dan sekarang ini ketua dewan pakar ya, dan para anggota semua yang hadir pada kesempatan ini ya. Saya tidak tahu saya ini anggota atau tidak ya, yang jelas tidak pernah membayar iuran gitu ya, tapi selalu mendapatkan informasi dari IIMF ini, walaupun mungkin pertemuan pertama dan mudah-mudahan bisa diikuti dengan pertemuan berikutnya. Dr. Jamal ya, hormati dan lain-lainnya. Saya beberapa waktu yang lalu bersama dengan Bapak Dr. Wahyudi sama Mas Aris ya, dalam satu seminar bekam ya. Dan alhamdulillah itu kemarin cuma ketemu di daring ya, hari ini ketemu langsung ya, ketemu luring ya, dan ini luar biasa ya, bisa berada di tempat ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya berdiri ya, karena saya biasa kalau mengajar berdiri ya. Orang bertanya apa bedanya fakultas kedokteran, fakultas kesehatan masyarakat ya, public health. Ada satu profesor dari Johns Hopkins University membedakan medical school itu katanya current medicine, karena domainnya itu adalah dokter-dokter itu memang dididik bagaimana segera menghadapi pasien yang memang lagi sakit gitu ya, datang memerlukan pertolongan, makanya disebut dengan current medicine ya. Dulu di kedokteran itu ada bagian, dulu belum ada public health ya, saya belajar kedokteran itu belum ada fakultas public health kesehatan masyarakat. Public health itu ada di preventive medicine, Department of Preventive Medicine ya, pencegahan ya. Jadi kita ini pencegahan, preventive medicine. Nah, oleh Johns Hopkins itu public health disebut dengan the future medicine. Kenapa disebut the future? Karena kita adalah bidang ilmu yang mencegah supaya orang tidak sakit. Nah, mencegah supaya status masyarakat itu bisa terlindungi dari penyakit. Makanya kalau banyak penyakit, misalnya semakin banyak orang hipertensi, semakin banyak orang diabetes, semakin banyak orang kena kanker, berarti public health gagal. Karena dokter kan tidak domainnya bukan mencegah. Dokter itu dididik untuk segera menangani pasien yang sakit. Tapi kami ini harusnya berpikir bagaimana supaya masyarakat itu tidak kena penyakit. Kalau tahu kena penyakit, segera terdeteksi secara dini atau terlindungi atau bisa ditemukan di awal. Jadi sebenarnya memang pilihan saya memilih public health itu mudah-mudahan bisa sesuai dengan anjuran Rasulullah supaya kita banyak mencegah daripada mengobati. Baik, hari ini panitia memberikan saya judul seperti ini ya, The Role of Islamic Medicine in Maintaining and Improving the Health Status of People to Welcome the Golden Medicine. Saya tidak tahu ini pasti panitianya berpikir karena saya public health ya, bagaimana membuat orang supaya tidak sakit ya, supaya tetap sehat, menyongsong public Indonesian Golden Era ke depan. Slide. Saya akan membatasi presentasi ini dalam kelima aspek ini ya, introduction pertama. Kemudian mungkin kita akan bicara sedikit tentang halal lifestyle ini dari Rasulullah. Kemudian Islamic medicine dan advice mungkin tidak juga saya sampaikan banyak, cuma mungkin ada poin-poin tertentu saja ya. Kemudian bagaimana untuk menyambut Indonesia emas ke depan ya. Kemudian slide. Nah ini saya agak bukan kecewa tapi tidak ya, tapi kalau kita lihat definisi health ini ya, kalau kita bicara WHO itu kan memang dari dulu begitu definisinya ya, complete
physical, mental, and social well-being, ya. Not merely the absence of disease and infirmity. Nah, kemudian mereka kembangkan sampai menyebut spiritual well-being, ya. Walaupun itu memang kalau kita lihat definisi health itu bisa 5, bisa 10 ya, berkembang terus. Tapi yang kita syukuri di tahun 2009 pada saat Undang-Undang Kesehatan itu disahkan, ini Undang-Undang Kesehatan yang pertama di Indonesia, itu mereka menyebut spiritual dalam konteks yang disebut orang sehat. Jadi sehat itu bukan saja sehat fisik, mental, spiritual, dan sosial. Tapi yang terbaru 2023 ini spiritualnya hilang. Nah inilah kalau kita lihat yang 2023 ini hilang. Mereka menuju pada definisi WHO yang tahun 1948. Artinya ada orang-orang tertentu yang tidak senang kata-kata seperti itu muncul dalam undang-undang kesehatan kita yang baru. Ya. Ini sangat disayangkan ya. Padahal kita dulu pernah berjuang memasukkan spiritual dalam undang-undang kesehatan di tahun 2009 itu. Tapi ternyata itu ada saja tangan-tangan yang tidak suka ya. Padahal kita sudah jelas-jelas ya, spiritual itu membuat orang lebih nyaman, lebih sehat, lebih tahan dari penyakit, tidak usah sakit. Kalau dia sakit cepat sembuh. Ada teman saya bukan saya, teman guru saya, dokter bedah orang Ambon, dia non muslim, tapi dia mengatakan kepada kami mahasiswanya begini, kalau saya lihat pasien itu bagus-bagus wajahnya, mungkin orang-orang yang beriman ya, sholat apa, saya nggak usah terlalu khawatir dengan bedah, karena pasti operasi 3-4 jam jadi 1 jam, semua nyaman gitu, bagus secara operasi ini semua sukses gitu, tidak akan ada ini, tidak akan ada perdarahan. Dulu kan belum seperti sekarang, pakai semua kalau bedah itu kan sekarang perdarahan kan gampang, di kateterisasi saja. Dulu itu kan kalau perdarahan itu ikat, jadi pasien dokter bedah dulu tuh sangat sulit bekerjanya. Tapi kalau ada pasien itu dia bilang, ini tawadu ya, bagus banget sholatnya, nah pasti besok apa bedahnya bagus. Ini waktu saya masih kedokteran tahun 80, saya ini masih kedokteran 80, jadi saya ini ya tentu waktu kosa 85 lah ya. Dia bilang begitu ya. Tapi kalau saya lihat ini anak muda bertato lagi ya, wah ini pasti operasi 1 jam tidak 5 jam. Dan itu sudah banyak ditulis orang, seperti katakan Dr. Jamal. Sudah banyak orang-orang Amerika menulis bagaimana aspek spiritual itu sangat mendukung pengobatan pada pasien-pasien. Tapi itu loh digagalkan dalam atau tidak lagi disebut-sebut dalam undang-undang terbaru. Setelah itu, nah seperti ini kan sudah disebut bahwa kita itu sangat terkait dengan spiritual. Jadi ini proteksi tubuh terhadap penyakit. Jadi kalau kita bicara tentang tubuh kita ini sebenarnya ciptaan Allah yang luar biasa ya. Jadi setelah Al-Quran itu, yang paling hebat ciptaan Allah itu adalah apa? Manusia. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan. Di para ahli mengatakan setelah Al-Quran, ciptaan Allah yang paling hebat adalah manusia. Luar biasa. Dan kita itu sudah terproteksi sebenarnya. Artinya kita ini nanti kalau sudah datang ajal, kalau kita meninggal, tidak usah sakit. Karena kita ini terproteksi sebenarnya. Kalau kita sakit berarti ada perilaku kita tidak benar. Ya. Jadi kalau kita ini perilakunya benar, insya Allah kalau kita takdirkan 65 tahun, 70 tahun, nanti setelah kita ada takdir kita meninggal, ya meninggal. Tidak perlu pakai tusuk-tusuk segala itu. Nanti itu kan terobati. Coba lihat deh. Tubuh kita ini tersusun dari material, tulang, gigi, semua ini kan membentengi kita dari penyakit. Kenapa kita ada sendi-sendi? Kenapa kita ada tulang yang begini keras? Kenapa dada kita ini ada tulang dada yang begini? Biar apapun paru-paru tetap aman. Kita otak kita ini, kranial kita ini, tulang otak kita ini, tulang kepala kita ini sangat kuat melindungi otak kita. Ini kan luar biasa. Ini terlindungi ya, material ini. Ciptaan Allah yang luar biasa. Kemudian yang kedua kan ada energo fungsional, itu metabolisme. Tubuh kita ini tersusun dengan metabolisme yang sangat lengkap ya. Kapan kalau kita gula darahnya tinggi, bagaimana di metabolisme oleh tubuh kita, ada hormon ini keluar, enzim ini keluar ya. Semua ini terproteksi ya, semua ini teratur. Pada kuman masuk apa yang terjadi ya. Kalau kita dapat serangan apa yang terjadi, tubuh ini sudah merespon semuanya.
Ada dokter Hussein yang punya rumah sakit di Purwakarta itu, ada yang kenal ya? Yang Holistic International. Beliau kan nulis buku ya, tubuh Anda adalah dokter terbaik. Kan menurut beliau, tubuh kita ini kalau ada yang something wrong, itu akan memberikan respon, akan memberikan sinyal. Your body is the best doctor. Jadi Anda punya tubuh itu dokter terbaik. Karena dokter ini sudah ada macam-macam, akan ada sinyal-sinyal itu. Berarti nggak benar nih, berarti tidur saya kurang bagus nih ya, atau asupan air saya kurang nih, atau buah saya kurang. Karena that's your body ya, tubuh Anda ini luar biasa. Ya. Bagaimana tubuh itu dijaga tetap sehat, tetap bisa beribadah dengan baik. Ya. Apalagi kalau kita mengaji, sholat, ke masjid, ketemu orang jamaah, luar biasa. Ini namanya psikoemosional. Kita disuruh bersabar, disuruh berlapang dada, disuruh banyak berdoa. Ini kan semua melindungi kita dari penyakit ya. Dan yang paling ujung lagi kita tawakal, spiritual, kita yakin ada Allah di sana, ada takdir baik, takdir buruk. Kita sudah buat begini ya Allah, dan engkau tadi kan seperti itu. Ya kita terima sebagai iman kita kepada takdir itu seperti itu. Ya saya sudah berusaha, tapi inilah yang terjadi yang paling bagus. Inilah yang the best for my life ya. Ini kan bahasa-bahasa iman yang tadi katakan tadi ya, tidak dalam textbook dan tidak dalam ilmu orang barat itu. Tidak ada kan, mereka tidak percaya pada gaib. Kan kita yang percaya ada Allah yang melindungi kita semuanya, ada Allah yang menentukan semuanya, ada Allah yang melihat mana yang paling baik buat diri kita, buat keluarga kita, dalam kehidupan kita. Jadi semua ini akan membuat kita insya Allah tidak akan sakit kalau kita mengikuti semua pedoman Israel. Nah itu yang disebut halal lifestyle. Halal lifestyle ini kita, saya waktu udah 10 tahun yang lalu bicara tentang halal lifestyle ini ya, di mana-mana ya. Selain kebetulan di Kuala Lumpur University itu ada misalnya dokter dan dokter profesor, anaknya Dahlan ya, Binai Dahlan yang ahli halal itu ya. Kemudian beliau hanya diangkat jadi presiden halal. Kan kalau kita lihat di surat Al-Ahzab ya, surat 31. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Jelas sekali. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah. Buat siapa itu? Liman kana yarjullah, bagi siapa yang menginginkan rahmat dari Allah, wal yaumil akhir, kehidupan hari akhir. Kita mau mati semuanya, kita mau lebih senang ke akhir kan, dan di sana yang kekal abadi. Kita mau lebih nyaman di sana ya, insyaallah. Ini kan penuh tantangan ya, kita mau di akhirat saja ya, mau ke surga semuanya. Iman kana yarzullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran, dan banyak bersyukur kepada Allah, banyak mendukung. Selain jadi saya hanya mau lihat beberapa saja bagaimana Rasulullah itu selalu berdoa ya. Semua aktivitas itu kan berdoa ya. Tidur, mau tidur, bangun tidur ya. Makan, saat makan, masuk masjid, kan semua itu doa ya. Zikir, kita diajar zikir pagi, zikir sore, zikir naik kendaraan, zikir ini semuanya zikir, nyebut nama Allah ya. Itu kan luar biasa itu ya. Kita sudah naik kendaraan, kita kan nyaman. Apa yang terjadi? Naik pesawat dia teroleng kayak bagaimana pun, no problem. Sudah baca doa kan tadi. Subhanallahirrahmanirrahim. Kan baca doa perjalanan. Baik, kita kan hanya menggantungkan harapan kita kepada Allah ya. Jadi kalau ada yang terjadi di luar harapan kita, ya itu yang takdir Allah yang terbaik buat kita ya. Jadi membuat kita juga tenang, nyaman ya. Nggak usah terlalu terganggu dengan ini ya, nggak usah ya. Selain kita punya otak yang kita tahu persis otak ini sangat berfungsi mengeluarkan enzim, hormon dan sebagainya. Selain tidak boleh kita marah, kita harus bisa menahan diri. Orang beriman itu orang yang menahan emosinya dan seterusnya. Selain berlapang dada, sholat ya, yang jelas-jelas tadi dikatakan siapa yang masuk surga banyak sujudnya ya, sujud artinya banyak sholatnya ya, sujud saja, sujud ya.
kita banyak bersujud ya. Selain membatasi makan ya, saya lihat ini ada orang yang bagus, semuanya bagus, masuk masjid ya, tapi kalau lihat makannya berlebihan ya, makannya masih belum bisa terkontrol ya, kan sumber penyakit makanan itu ya. Bang saya ahli gizi ya, maaf ya, kita di gizi itu kan sudah mengeluarkan satu namanya kita sebut dengan piring isi piringku, dimana satu piring itu sepertiga itu makanan pokok, sepertiganya sayur, sepertiganya itu dibagi lauk dan buah ya. Jadi seperti itu, jangan ada satu orang tuh satu piring ini nasi semua ya, itu sumber penyakit ya. Nah, sudah jelas, kulu wasrabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Apa tidak suka orang berlebihan kalau makan banyak sekali ya. Selain ini yang tadi dikatakan tadi Dr. Jamal tentang how fasting impact brain health. Sekarang ada ilmu tentang gut and brain ya. Teman-teman ambil S3 tentang hubungan usus dan otak ya. Masya Allah ya, ada hubungannya. Penelitian tentang gut and brain atau fasting dan brain itu kan sudah banyak ya. Selain ini penelitian misalnya si Osumi itu ya, yang dapat hadiah Nobel ini tahun 1992 waktu dia di Rockefeller Institute ya di New York itu, dia melakukan postdoc di sana, postdoctoral ya di New York. Kebetulan dia belajar di satu institusi Rockefeller Institution yang di dalam itu ada pemenang Nobel yang menemukan bagian pembuangan di sel-sel kita ya. Nah, kemudian Osum ini pulang yang begitu. Setelah teliti, kalau sel itu dilaparkan, jadi organel-organel untuk pengeluaran racun itu bertambah. Wah, banyak dia kalau dimalaparkan nih, berarti bertambah itu yang boleh disebut dengan enzim autophagosom. Ya, ini penelitiannya si Osumi. Ini yang jelas sekali, dia bisa menjelaskan bahwa dalam sel kita itu ada namanya lisosom. Lisosom ini adalah organel dalam sel yang berfungsi untuk pembuangan ya. Tapi kalau kita lapangkan sel itu, maka akan muncul namanya autophagosom. Ini sebuah enzim yang keluar di sel, dan dia ini akan menyerap ini lisosom. Lisosom dia akan mengalami fusis. Fusis artinya bergabung, dan akhirnya dia bisa menghancurkan sel-sel racun dalam sel itu dan akan menjadi bahan bakar untuk menjadi sel yang baru. Luar biasa. Makanya orang bilang, Mbak, saya berikutnya ya, ini Osumi ya. Orang bilang harusnya orang Islam mendapatkan ini ya, Nobel ini. Kalau kita tidak meneliti ini, padahal kan secara bahasa sama, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa antasumu, kalau puasa itu baik buat kalian jika kamu punya ilmunya. Inilah ilmunya. Kalau kita punya ilmu tentang puasa, ternyata memang setelah kita melaparkan sel-sel itu jadi tambah sehat. Yang sel-sel kanker tadi bisa dimakan oleh sel autophagosom tadi. Kata Dr. Jamal, jangan biar disuruh puasa itu pasiennya. Baru kita bisa lihat bagaimana tuh kanker itu akan makan oleh sel-sel yang puasa tadi. Ya, itu teori si Osumi ini. Saya cari orang Indonesia, ketemu orang Indonesia juga ya, yang timnya si Osumi. Oke, sorry. Baik. Begitu juga bagaimana kita tidur lebih awal. Kan sekarang sudah dipahami ya, ada hormon melatonin yang hanya keluar di malam hari antara jam 10 jam 2 tengah malam, dan harus kita tidur lelap di malam hari ya, dan harus dini hari, harus lebih cepat. Bisa kita tidur jam 2 dan 3 ya, tidur jam 10 malam. Bahkan yang bilang tidur jam 9 supaya jam 10 itu kan dia kan keluar hormon itu hanya tertidur lelap ya. Dan ini yang masalahnya pineal gland yang menghasilkan hormon melatonin itu kan sekecil biji kedelai ya, dan dia sangat sensitif dengan cahaya. Makanya kenapa kalau kita tidur juga disuruh matikan lampu ya, dalam kondisi yang awal gelap. Dan ini kan luar biasa hormon ini. Hormon melatonin saya disebut dengan
the father of hormon ya, karena dia lah rajanya hormon ya. Kalau dia baguslah semua tubuh kita ini. Nah, makanya ada juga bilang kalau kita tidur cuma 4 jam katakan antara jam 10 sampai jam 2, nah, cukup itu. Karena kalau kita tidur antara jam 10 sampai jam 12 malam kita bisa dikalikan 3. Jadi lama waktu kita tidur itu bisa dikalikan 3 jam. Cuma saya cari-cari dasar ilmiahnya belum ketemu ya, jurnalnya. Siapa yang bilang kalau tidur antara jam 10 itu efektifnya sama dengan orang tidur di luar itu 3 kali lipat. Artinya kita sudah tidur antara jam 10 sampai jam 12 malam sudah 6 jam itu dibanding tidur di waktu yang lain. Ya tambah 2 jam lagi di 8 jam. Pas kan? Biasakan karena Rasulullah mengatakan terus itu dia tidur lebih awal, bangun lebih awal. Saya sedikit akan menyampaikan penelitian mahasiswa saya. Ini mahasiswa ini kebetulan ditolak oleh salah satu pembimbingnya. Kemudian ada salah satu dokter, saya makin, kau profenis aja kalau gitu. Ya, jadi saya di slide. Jadi kan kalau kita lihat di mahasiswa ini perawat namanya Ibu Lilin. Dia S1 keperawatan dari Unhas, kemudian lanjut S2 keperawatan di Unpad Pajajaran Batu, kemudian ambil S3 kedokteran di Unhas. Karena memang S3 keperawatan itu kan ini baru 1 di Indonesia ya. Sudah 2 ya? Di Surabaya dan UI ya, kemudian ini ya. Di Unhas belum ada itu S3 keperawatan. Jadi mereka kalau orang perawat ambil S3 itu pasti datang ke kedokteran. Kalau di kedokteran kan pasti dia meneliti tentang biomolekuler, kan itu persyaratan kedokteran itu biomolekuler ya. Tapi kalau dia mau melakukan review tentang terapi spiritual, hampir semua aspek itu sudah diteliti orang. Kalau dia dibuka itu penelitian Al-Quran pada semua penyakit itu sudah ada semuanya ya. Ini dia buat ya. Nah kemudian setelah ini kebetulan terus saja, kebetulan si Ibu Lilin ini dia di keperawatan jiwa dan dia sangat tidak bisa terima itu pasien jiwa yang schizophrenia itu ya diobati dengan obat-obatan medis itu yang notabene dia hilang kecerdasannya. Orang yang jadi bodoh-bodoh karena memang obat-obat yang dikasih untuk pasien-pasien schizophrenia itu adalah obat-obat yang menekan fungsi otak dan itu kan sangat disayangkan. Orang yang cerdas jadi bodoh karena obat. Akhirnya kita terapi dengan Al-Quran bagaimana ya. Nah si Ibu Lilin ini akhirnya ya karena dia karena dia ini pembimbingnya tetap dokter spesialis jiwa, Prof. Dia kan mengukur BPRS. BPRS itu adalah indikator beratnya pasien schizophrenia. Mereka punya alat ukur itu. Tapi dia mengukur brain drive neurotrophic BDNF ini adalah salah satu zat enzim yang bisa keluar yang dipakai sebagai indikator kecerdasan atau fungsi saraf yang bagus ya. Slide. Jadi ini konsepnya, jadi dia menggabungkan antara safe dengan Quran, yang disebut dengan terapi Al-Quran EFT ya. Nah ini dia konsep kamu. Jadi pasien itu memang harus disadarkan dulu tentang tauhid Allah dan Rasulnya ya, dibersihkan hatinya, ajar berdoa, berzikir, membaca surat As-Sifat. Kalau saya surat As-Sifat ini diajarkan ayat kursi kalau tidak salah dengan 3 kul itu salah 3 kul ya 3 kul. Kemudian dibacakanlah disuruh mendengarkan Ar-Rahman di dalam dan mengucapkan ini ada beliau sudah bikin itu tuh. Apa itu bisa kita cek di apa itu Play Store bisa sudah ada linknya kalau kita mau berobat dengan Al-Quran ini pakai di Play Store. Tapi ternyata tidak jalan, mungkin ada gangguan. Bapak kali lihatin apa yang dilakukan. Ini kan cuma ada 10 pasien yang dikasih pengobatan itu kan kebetulan memang memeriksa ekspresi messenger RNA ini kan mahal ya, jadi memang beliau batasi. Kemudian tapi kalau kita lihat ini pre-postnya pasien-pasien diterapi dengan SPF ini meningkat ya, menurun ekspresi messenger RNA itu ya, itu biomolekuler indikator untuk otak ya, DRD ya, itu menurun dan itu signifikan ya. Kalau dia lihat ini antara ini
kelompok yang safe dan ini non safe. Jadi ini yang terapi pakai obat saja dokter. Ini obat dokter plus Al-Quran ya. Nah, Anda lihat bahwa yang diterapi dengan Al-Quran itu tetap 13 ya. Memang tidak dihitung preposnya karena dia waktu tidak ada. Tapi yang sehat ini adalah mereka-mereka yang hafal Quran. Kebetulan Ibu Lilin ini yang sebagai pembina juga salah satu hafiz lembaga hafiz. Dia ambil orang-orang sehat ini yang hafiz Quran. Coba Bapak Ibu lihat ya, hampir sama orang yang diterapi yang skizofrenia dengan yang hafal Quran ya. Kadar dari mRNA DRT2 ini ya. Slide. Ini untuk tadi ya, untuk messenger RNA ya, untuk sel. Enzim tadi itu. Ini yang kita bisa lihat bagaimana yang dari 103 menjadi 196 enzim otak itu ya, yang memperlihatkan perjalanan saraf itu meningkat dengan signifikan pada mereka yang diterapi dengan Al-Quran. Sedangkan yang mereka yang sehat itu memang 206. Coba lihat yang sehat yang Al-Quran itu, yang sakit tadi dari 103 menjadi 196. Kemudian bandingkan dengan yang tidak diterapi sama sekali, ya pakai obat saja 104. Jadi ini signifikan beda ya. Subhanallah ya, dengan Quran terlihat memang otak itu akan mengeluarkan enzim-enzim yang mendukung perjalanan saraf satu dengan bagus ya. Orang ini bisa sholat, bisa khusyuk salatnya. Coba kalau dibanding kasih obat dokter ya, karena tekan fungsi otaknya. Slide. Ini kemarin lagi ada mahasiswa kita namanya Herol ya, S3 kedokteran juga, tapi dia dari keperawatan. Dia bilang begini, itu ada dia bilang bapak saya itu meninggal setelah pensiun, kan guru ya, setelah pensiun itu nggak punya aktivitas lain, akhirnya jadi pikun, kemudian stroke, meninggal ya. Nah, dia bilang ada om saya rajin ke masjid, dan sakit-sakit, padahal seumur dengan bapaknya ya. Gitu, hampir sama dengan bapaknya gitu. Sehat, sama-sama guru. Al-Quran yang didengar di masjid itu berpengaruh. Dia teliti nih, dia bilang, dia cari-cari bagaimana caranya. Kebetulan ini perawat, ada pelayanan buat lansia ya, lansia itu kalau di perawatan itu ada pelayanan itu. Dia kalau yang ada teori itu dipakai itu, disuruh menulis, lansia deh, disuruh menggambar, kayak gitu ya, latihan keperawatan. Dia bilang, diambil yang Islamic terapi itu, disuruh mereka ikuti itu huruf-huruf hijaiyah. Slide. Oke, saya akan jelaskan bagaimana ada gambar-gambarnya. Kemudian dia bisa mengatakan bahwa BDNF pada mereka-mereka yang diberi perlakuan itu tinggi ya. Sedangkan yang diberi perlakuan itu segini ya. Ini nilai mediannya ya, dan itu signifikan. Artinya pada mereka-mereka yang dilatih itu menulis dengan huruf-huruf Al-Quran ya, menggambar dengan huruf Al-Quran itu positif BDNF meningkat dengan. Baik. Oke, terakhir yang berikutnya saya kira kita sudah tahu bagaimana pengobatan Nabi itu dalam aspek kesehatan. Jelaskan terus saja. Kebetulan saya fokus pada pengembangan madu, penelitian madu. Ya. Kita tahu madu itu kan ada lebih 1000 senyawa aktif ya, yang luar biasa ya. Ini salah satu penelitian madu dari USN Malaysia, ini mitra kami, kita berkolaborasi. Ini pada binatang saja. Jadi binatang ini ada 4 kelompok, satu dikontrol yang dikasih air putih saja. Tapi kelompok 2, 3, 4 ini dikasih variasi madu yang berbeda. Satu cuma 0,2 gram per kilogram, ada kemudian 1 gram, ada 2 gram. Artinya dosisnya di 10 kali lipat gandakan. Kemudian ada 4 grup tikus ini dikasih, sebelum dikasih madu dikasih dulu dengan karsinogen supaya mereka menderita kanker payudara. Yang dirawatnya adalah payudara tikus. Pernah dengar payudara tikus? Belum pernah ya. Saya juga belum pernah waktu itu, tapi ada payudara tikus ternyata. Memang Allah luar biasa membuat kita tikus itu menjadi binatang coba yang bisa dipakai di bidang kedokteran dan bisa membuktikan seperti ini. Jadi setiap ini selama 150 minggu, 150 hari ya. Nah, yang menariknya tikus yang sudah dikasih tadi karsinogen pemicu terjadinya kanker itu setiap hari bertambahlah setiap tumor-tumornya ini ya, sampai segini ya. Semakin lama tumornya semakin banyak ya. Sedangkan yang 3 kelompok yang dikasih madu dengan ukuran yang paling kecil sekalipun 0. Padahal mereka dipaparkan dengan karsinogen yang sama
Tapi karena dia minum madu tiap hari, kasih madu tiap hari, dosis kecil sekalipun terproteksi. Harusnya dia jadi kanker, nggak jadi, karena ada madu yang melindunginya. Nah, penelitian inilah menjadi dasar sekarang kenapa madu itu dipakai sebagai anti cancer yang sekarang terus berkembang penelitiannya. Memang di Indonesia ini kita ini saya menutup dengan ini pesan panitia kan harus ada generasi emas ya. Kita tahu bahwa Indonesia ini sekarang menghadapi tantangan yang luar biasa karena kita masuk pada SDM yang sekarang ini kan kita masuk kategori negara yang bonus demografi ya, dimana kelompok yang aktif itu sudah lebih banyak dibanding kelompok yang tidaknya di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun ya. Dan ini harapan kita memang tahun 2045 pada saat Indonesia itu merayakan ulang tahunnya yang ke-100 deh. Kita sudah punya ini SDM unggul, ekonomi maju, pembangunan merata, negara yang demokrasi, bla-bla ya. Ini agak pesimis semua ini. Harus optimis lah ya. Tapi memang begitulah, kita ini kadang-kadang di atas kertas ini orang-orang ini optimis banget ya, padahal di lapangan masya Allah ya. Tapi itu tantangan bagi kita tidak boleh juga yang lakukan kita lah. Memang ini kalau kita lihat kan begini ya. Jadi mulai tahun 2006 Indonesia itu sudah masuk pada bonus demografi, di mana angkatan kerja, angkatan berusia antara 15 sampai 60 itu lebih besar, sehingga kita insya Allah itu akan membuat negara kita ini punya menjadi negara yang sangat kuat ya. Tapi memang tergantung siapa orang-orang yang produktif itu ya. Ya kalau sakit-sakitan atau tidak skillnya kurang ya, pendidikannya rendah kan kasihan. Nah, sekarang pertanyaan bagaimana peran kita sebagai dari Islamic Medicine mau menjawab itu, gitu ya? Menjawab bagaimana generasi ke depan ini dipenuhi oleh orang yang sehat, kuat, produktif, ya, sehingga negara ini menjadi kuat dan kaya dan sejahtera, ya. Tapi yang masalahnya kita ini kan poor quality diet, ya. Masyarakat kita itu masih mengkonsumsi makanan yang tidak berkualitas, high fertility rate, banyak anaknya, ya, repeated pregnancy, ya, so increase physiological needs, karena kondisi-kondisi di lapangan itu kan banyak di desa-desa itu ibu-ibu hamil yang bekerja, yang stres, ya, yang tidak makan bagus, yang suaminya juga tidak peduli, tidak memberikan perhatian, keluarga yang tidak peduli kepada ibu hamil, itu kan masih menjadi masalah besar di negara ini, ya. Mungkin kalau di kota-kota besar tidak lagi, ya, tapi kalau di negara-negara kecil kan, ya. Jadi memang kita punya masalah dengan poverty and inequities, ya. Miskin dan tidak setara semuanya. Kalau kita di kota itu masih bagus pendidikan, begitu kita ke desa, waduh, udah amburadul semuanya, ya. Jalannya udah nggak bisa lagi diakses, dan itu seperti jadi inequity, ya. Kita punya masalah dengan iron deficiency, ya, anemia, ya. Kita punya masalah dengan vitamin. Jadi kalau dipetakan di dunia ini kita punya warna sama dengan negara-negara Afrika. Kasihan, ya. Kita itu memang kalau kita lihat income per kapita kita tinggi, ya. Tapi begitu kita petakan di dunia global, kita itu tidak beda dengan orang-orang Afrika miskin-miskin itu. Kondisi negara kita ini memang tantangan besar buat kita sebagai Islamic Medicine. Kita tahu bahwa janin itu sejak berkembang, sejak tertanam dalam rahim ibu, dia butuh gizi yang sangat adekuat, yang harus terpenuhi. Karena kalau dia tidak terpenuhi, apa yang terjadi? Ya, tidak bisa bakal tumbuh dengan bagus. Jadi ibunya harus tidak stres. Ibu hamilnya, ya. Ibu hamil stres karena apa? Banyak utangnya gitu, Bu. Ya, ibu hamil kalau dia stres, tidak dapat perlakuan yang baik dari keluarganya, dibombay sama mertuanya, ya, tidak dipedulikan sama masyarakatnya, ya kasihan, ya. Apalagi kalau dia maternal food deprivation, tidak mencukupi makanannya, dia mau makan tidak ada, ya, miskin, seterusnya. Jadi yang bisa terjadi, kortisol itu adalah hormon stres, ya. Dan kalau dia tinggi, hormon itu bisa menembus plasenta dan berbahayalah pada anak ini. Makanya anak ini akan jadi disruption HPA axis,
Psychocognitive disorders. Anak ini menjadi anak nakal. Kenapa nakal? Ya, karena ada gangguan pada otaknya sejak dalam kandungan. Jadi kalau dia tidak, ibunya stres berat, baru tidak dikasih makan yang cukup, ya anaknya. Makanya kalau saya lihat anak nakal itu, yang kata-kata polisi itu, dia bukan salah si anak itu. Yang harus ditangkap siapa? Anak itu jadi nakal seperti itu bukan karena dia mau, tapi dia lahir dari orang tua yang tadi itu, makanannya tidak cukup, bebannya berat, tidak diperlukan seterusnya, dan gangguan-gangguan yang lain. Selain ini kasihan kita juga ya, kalau kita lihat data-data di negara kita ini, bagaimana kondisi remaja kita ya, yang kurus-kurus itu. Ini kalau umur 15-16 tahun, kalau dia hamil, kurus, kemudian hamil, saya bayangkan ya, seperti kalau kita punya bibit nih, bibit unggul, tapi ditaruh di tanah gersang, tumbuh nggak? Ya tumbuhnya kerdil gitu ya. Ibu hamil kan harus sehat, punya cadangan makanan yang gemuk ya, tidak anemia dan seterusnya. Anemia pada remaja putri masih tinggi terus. Selain ini angka-angka terkait dengan anak remaja pendek, remaja asupan yang terbatas. Saya langsung saja ini bodoh. Kita pernah periksa tingkat IQ remaja putri itu ya, rata-ratanya itu 70. Itu kalau dia normal, tidak anemia, tidak kurus ya. Tapi kalau dia anemia, pasti kondisi IQ-nya rendah. Nah, jadi kita tidak bisa mengharap generasi ke depan cerdas kalau remajanya anemia, kurus ya, stunting ya, dan seterusnya. Ini penelitian mahasiswa saya. Baik, ini oke, kita harus ini sekarang jadi fokus, kita harus berada pada 1000 HPK namanya, 1000 hari pertama kehidupan. 9 bulan dalam kandungan berapa itu? 9 bulan dalam kandungan 9 kali 30 berapa? 270. 2 tahun 2 kali 365 730 tambah 270 1000. Makanya kata-kata 2 tahun dalam Al-Quran itu disebut berkali-kali, minimal 2 kali ya. Sudah anakmu sampai 2 tahun, hormati ibumu, ibu sudah melahirkan kau sampai dan mengabdimu sampai 2 tahun. Itu kan jelas dalam Al-Quran ya. Kata-kata 2 tahun bukan buatan para pakar itu ya, tidak. Al-Quran yang mengatakan seperti itu. Sudah dibuktikan ternyata kalau kita bisa beri perhatian sejak ibu hamil sampai anak 2 tahun, insya Allah generasinya bagus ya. Makanya beberapa negara Eropa sekarang memberi cuti kepada ibu hamil itu sampai 2 tahun anaknya. Bagus tidak? Bagus sekali ya, sesuai dengan Al-Quran ya. Banyak di negara kita ini yang tidak jalan programnya ya, tentu dengan berbagai alasan. Selain kita sudah punya program yang bagus ya, bagaimana pemerintah harus berpartisipasi, swasta ini. Mungkin kalau kita masuk masyarakat sipil ya, kita IIMF ini harus berpartisipasi. Apa kontribusi IIMF ini kepada perbaikan generasi kita ke depan? Itu harus kita bicarakan dalam musyawarah ini ya. Kira-kira seperti apa? Slide. Slide itu saja. Oke. Saya minta waktu 5 menit untuk menjelaskan penelitian saya ya. Kelor ini bukan sesuatu yang jarang dilihat ya. Sekarang menjadi top juga ya, kelor ini ya. Saya kira sudah banyak orang tahu bagaimana kelor ini punya kandungan gizi yang luar biasa ya. Vitamin C-nya kalium pada kelor itu 15 kali dibanding kalium ada pada pisang ya. Vitamin A itu pada kelor 10 kali lipat dibanding vitamin A pada kerok, pada wortel. Kalsium pada kelor itu 17 kali dibanding kalsium pada susu. Baik, sebenarnya nih kita selalu melakukan susu ini kalsium, ini pada kelor 17 kali lipat ya. Kita anggungkan itu kerok atau wortel kayak vitamin A, padahal kelor 10 kali lipat ya. Bla 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 ini masuk. Dan bukan itu saja, dia mengandung bahan-bahan aktif yang sangat potensial buat kesehatan ya. Makanya saya membuat moringa honey ya. Jadi moringa honey ini maksudnya saya bawa kasih pameran di sini ya. Nanti lain kali pertemuan yang berikutnya saya bawa jadi pameran ya. Madu yang lebahnya itu dikasih pakan kelor, dikasih jus kelor. Ini maksud saya nih. Jadi kita bersihkan dulu kelornya,
kemudian kita cuci ya, kita blender, kemudian kita masak. Baru memang ada formula, kita harus isi rahasia ya, bukan masuk. Tapi kalau ada mau tanya silahkan ya. Ada perbandingan antara berapa sih zat gula pada itu dengan kelor itu ya. Kita masak, kemudian inilah jadi pakan untuk si lebah itu. Kan lebah itu kan akan mengeluarkan madu sesuai dengan apa yang dimakan oleh lebah ini. Kalau lebahnya makan madu berarti makan telur, berarti madu yang dihasilkan adalah madu yang ada kandungan telur itu. Baik. Ini mahasiswa saya memberi makan tiap pagi dan sore kepada lebah itu. Mereka harus pakai baju astronot supaya tidak digigit sama. Ini mahasiswa S2 kebidanan saya ya. Berusaha bagaimana memberi makan selama cukup singkatnya 10-15 hari. Biasanya kalau kita lihat ada staf ahli saya yang bilang, oh ini Prof sudah cukup, jadi bisa dipanen ya depan. Kalau belum ya, oke, kemudian mereka dihasilkan. Right? Itu saja. Nanti kalau hasilnya masa Allah ya. Kita sudah lakukan pada ibu hamil, luar biasa hasilnya ya. Ibu bahkan senang sekali bisa tidur nyaman ya. Mereka bilang, Prof minum madunya Prof ini rasa nyaman, jadi biar bebannya berat ya, jadi hilang beban-bebannya karena memang banyak antioksidan. Baik, saya kira itu alhamdulillah ini adalah menjadi salah satu upaya kita untuk bagaimana memperbaiki generasi kita. Terakhir tentu undang-undang kita sudah ada ya, mohon maaf saya seperti dikatakan kemarin saya PP Undang-Undang Kesehatan ini baru keluar bulan Juli 2024, berarti baru 2 bulan yang lalu ya, dan itu sudah mengatur praktek pengobatan non konvensional itu dijamin pemerintah. Dulu kan dokter dilarang praktek jamu atau apa ya, sekarang no problem. Bidan, perawat mau praktek bekam silahkan, tidak ada larangan lagi. Semua mau praktek bekam silahkan, tapi ada aturannya memang. Masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya mengembangkan, meningkatkan, menggunakan pelayanan kesehatan. Memang cuma dibagi dua di undang-undang kesehatan itu, pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan tradisional. Jadi yang disebut pelayanan kesehatan itu yang konvensional, yang luar itu disebut tradisional. Tidak berarti tradisional itu jelek ya, tidak. Cuma ini salah satu cara untuk membagi supaya dibedakan. Tapi aturan yang berlaku untuk undang-undang ini sudah sangat mendukung para praktisi dan siapapun bidang kesehatan melakukan pengobatan. Baik, saya kira itu ini di SD kemarin. Terakhir, memang kita harus berjihad, berupaya bagaimana halal lifestyle menjadi gaya hidup kita. Ya. Dan kita memang harus bisa melakukan semua penelitian-penelitian terkait dengan Islam dalam aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif ya. Dan insya Allah bagaimana kita tentu harus menyiapkan generasi kita ke depan yang bagus ini, bukan saja pada saat dia sudah besar, tapi sebelum terjadi pernikahan, karena itu sudah dibuktikan di hasil penelitian. Sebelum mereka menikah, kesiapan mereka sudah harus bagus. Jadi calon bapak, calon ibu itu sudah harus dilakukan upaya-upaya peningkatan kesehatan mereka sebelum mereka menikah sehingga lahirlah anak-anak yang berkualitas. Saya kira itu dari saya. Benar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.